Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman, di Sari Agung Channel. Pada kesempatan hari ini akan saya berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya mengaplikasi bahan-bahan pembentuk biovlog. Jadi sebelumnya ini kolam yang sudah pernah saya bagikan kepada teman-teman. Kolam yang awalnya itu menggunakan filter atau sistem filtrasi ya teman-teman. Ini saya ubah menjadi sistem aerasi. Jadi ini batu-batu aerasinya sudah saya masukkan, sudah saya aktifkan aeratornya. Jadi ini yang sistem filtrasinya sudah saya matikan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin kerannya terbuka karena saya memakai sistem filtrasi atau difilter ya teman-teman. Ini sudah kosong. Ini juga sudah kosong ya teman-teman. Jadi saya berpindah ke sistem aerasi. Ini aplikasi yang pertama akan saya lakukan untuk membentuk biovlog di dalam kolamnya ya teman-teman. Ini aplikasi pertama untuk penebaran atau pemberian bahan-bahan pembentuk biovlognya. Yang biasanya saya aplikasikan itu sesudah ada ikannya, tapi kalau ini sebelum ada ikan. Jadi ini nanti kalau sudah terbentuk vlognya baru saya akan belikan ikan, saya masukkan ke sini ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya seperti biasa pada umumnya, ini ada kapur dolomit ya teman-teman, kapur dolomit, ada garam grosok, jangan garam yang beriodium ya teman-teman, tapi garam grosok. Ini ada molase atau tetes tebu dan aqua enzim. Ini berhubung di sore hari, ini hujan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di kolam saya ini saya kasih plastik UV, jadi nggak masalah. Tapi suaranya itu yang kenceng ya teman-teman, maaf. Jadi untuk takarannya ini teman-teman, untuk takaran kapur dolomitnya, untuk takaran garam grosoknya, untuk takaran molase dan aqua enzimnya, ini untuk kapur dolomit itu saya 2 sendok makan. Untuk garam itu saya tebar itu sekitar 3-5 genggam. Jadi saya tidak pernah berlebihan ya teman-teman, tidak pernah berlebihan. Jadi untuk takarannya seperti itu. Untuk garam dan dolomit itu sudah saya masukkan pagi hari tadi ya teman-teman. Jadi garam itu sudah saya masukkan ke kolamnya itu pagi hari tadi. Dan yang selanjutnya akan saya masukkan itu molase dan aqua enzim. Untuk aqua enzimnya itu pun juga tidak akan saya lakukan atau tidak akan saya masukkan ke kolam itu hari ini atau sore hari, tidak ya teman-teman. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan. Yang akan saya masukkan di kolam itu adalah molase. Jadi setelah pagi tadi saya masukkan garam dan kapur dolomit, itu selanjutnya molase. Untuk takaran molasenya ini saya menggunakan 100 mili ya teman-teman. Nah ini tidak ada 100 mili, ini hanya 50 mili. Jadi yang saya masukkan pada sore hari ini itu cuma 50 mili. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah melakukan seperti ini teman-teman, itu pun alhamdulillah efektif untuk membentuk biovlog. Jadi yang akan saya masukkan pada sore hari ini nanti adalah molase.
molasenya 50 mili, yang seharusnya takarannya 100 mili. Jadi saya bagi untuk 50 mili sore hari ini dan 50 mili untuk besok. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman. Untuk takarannya, untuk takaran kapur dolomit itu saya cuma menggunakan 2 sendok untuk ukuran kolam 2 kali 1 meter kali 50 cm, karena airnya itu tidak ada 1 meter kubik. Jadi yang saya dan takaran untuk molasenya itu 100 mili, tapi saya bagi, saya jeda ya teman-teman. Yang 50 mili saya masukkan sore hari ini dan 50 mili lagi saya masukkan besok bersamaan dengan aquaenzim. Tapi nanti ini yang 50 mili sama aquaenzim ini akan saya jadikan satu, terus saya aktivasi. Aktivasi itu agar aquaenzim ini benar-benar hidup nanti teman-teman. Jadi yang pertama ini akan saya masukkan di sore hari ini adalah molase. Jadi untuk garam dan kapur dolomitnya itu sudah pagi hari tadi ya teman-teman. Jadi bertahap, emang perlu sabar ya teman-teman. Kalau langsung saya masukkan semua seperti yang rekomendasikan atau Kementerian Perikanan dan Kelautan tentang kebioflokan, itu mungkin saya berbeda. Kenapa seperti itu? Karena menurut saya agar molase ini itu bisa menyebar rata di kolam sampai besok pagi. Jadi yang ini saya masukkan molase ya teman-teman. Molase saya masukkan seperti ini, saya tebar aja langsung ke kolamnya. Ini aeratornya kurang kencang, jadi aeratornya ini bisa buat kecil atau buat kencang ya teman-teman. Nah, jadi setelah molase 50 mili saya masukkan ke kolam, selanjutnya itu saya takar lagi 50 mili. Tapi tidak saya masukkan ke kolam ya teman-teman. Saya sudah siapkan ember yang sudah saya kasih air dan sudah saya aerasi seperti ini. Ya, ini nanti untuk saya aktivasi aquaenzimnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi ini saya aktivasi sampai besok, baru saya masukkan ke kolam. Jadi untuk takaran molase 100 mili, tapi yang 50 mili ke kolam, yang 50 mili ke ember yang sudah saya aerasi. Langsung saya aduk kembali, saya kasih air lagi. Kenapa saya melakukannya seperti ini? Kenapa tidak langsung saja berurutan? Ya karena sudah pernah saya lakukan seperti itu, tapi lebih efektif dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi waktu ditebar aquaenzimnya itu benar-benar sudah teraktivasi atau sudah hidup. Itu menurut saya ya teman-teman. Jadi ini molase yang 50 mili saya masukkan ke ember yang sudah saya kasih aerasi.
Nah, setelah sudah saya masukkan molasenya, itu kan apa artinya, makanannya aquaenzim ya teman-teman, atau bakteri yang membentuk bioflok ini. Ini untuk takarannya 10 gram. Ini akan saya larutkan juga ke wadah. Ini ada aquaenzim 10 gram, antara 8 sampai 10 gram ya teman-teman, karena saya juga tidak menggunakan timbangan, tapi sudah pernah saya takar seperti itu. Saya aduk ke wadah seperti ini. Setelah diaduk, ini tidak saya masukkan ke kolam, jadi ini saya masukkan ke ember yang sudah ada molasenya tadi ya teman-teman. Ini saya masukkan saja seperti ini. Ini saya aktivasi namanya teman-teman. Jadi aquaenzim itu benar-benar aktif nantinya. Jadi dikasih aerasi ya teman-teman, aerasi seperti ini. Ini nanti atau aplikasinya itu besok saya baru aplikasikan ke kolam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang sebagian sudah saya masukkan ke kolam, dan sebagian masih saya aktivasi ke ember. Ini bahan-bahan pembentuk bioflok sebelum ada ikan ya teman-teman. Jadi ini nanti 1 minggu ke depan insya Allah baru saya kasih ikan. Dan biasanya itu saya membentuk bioflok itu setelah ada ikan. Setelah ada ikannya sehat baru saya bentuk biofloknya, atau saya masukkan aplikasi pembentuk biofloknya. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman, tapi ini belum saya aplikasikan bahan-bahan pembentuk biofloknya. Ini bibit-bibit kemarin ya teman-teman. Ini belum ada aplikasi sama sekali, belum ada bahan-bahan pembentuk biofloknya sama sekali. Ini cuma pakan saya bibis menggunakan EM4 dan molase. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang bertanya kepada saya, Om, aquaenzim EM4 dan molase apa bisa dimasukkan ke botol? Kalau menurut saya sudah saya jawab kemarin di grup di kolom komentar di YouTube saya ya teman-teman. Jadi kalau EM4 dan molase itu bagusnya untuk pembibisan. Kalau aquaenzim itu untuk pembentukan bioflok. Dan EM4 itu menurut saya itu bagus untuk mengurai kotoran. Dan aquaenzim itu bagus untuk pembentukan bioflok. Jadi keduanya itu bisa saling kerjasama. Jadi bisa kalau untuk ditambahkan EM4 di kolam bisa. Jadi ini nanti juga akan saya aplikasikan pertama untuk pembentukan biofloknya untuk video selanjutnya ya teman-teman. Ini aplikasi pembentukan bioflok setelah ada ikan. Sekian yang mungkin bisa saya berbagi kepada teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya ada yang salah. Namanya berbagi itu indah ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Yang sudah subscribe terima kasih, Anda semua sangat luar biasa untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan nila.